Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, bertemu lagi ya dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak, seiring dengan berkembangnya agama Islam ke wilayah Nusantara, ternyata ada banyak sekali teori dan pendapat yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh tentang bagaimana proses dan asalnya agama Islam yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu teori Mekah atau teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam ke wilayah Nusantara itu sudah masuk sejak abad ke-7 Masehi. Siapa sih tokoh yang mendukung teori ini? Yaitu ada banyak ya. Ada tokoh Van Leer, ada Anthony Hayjon, ada T.W. Arnold, bahkan ada Buya Hamka, tokoh dari Indonesia sendiri. Nah, jadi ada banyak sekali tokoh yang mendukung tentang teori Mekah atau teori Arab ini. Tapi, apa sih bukti bahwa tokoh-tokoh ini kemudian menyatakan bahwa Islam ini masuk ke Indonesia dari Arab atau Mekah? Bukti yang pertama yaitu pada abad ke-7 Masehi, di pantai timur wilayah Sumatera telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah yang ada di Arab. Jadi, ada sebuah perkampungan yang khas banget sama perkampungan dinasti Umayyah yang ada di Arab. Tapi itu ada di Indonesia, yaitu di sekitar pantai timur Sumatera. Maka di sana disimpulkan bahwa Islam yang masuk ke wilayah Nusantara itu berasal dari orang-orang Arab. Yang kedua adalah mazhab yang populer kala itu, khususnya di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang berasal dari Arab atau Mesir. Jadi, ini juga menguatkan bahwa agama Islam itu berasal dari Arab atau Mekah. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja di Samudra Pasai. Nah, coba anak-anak, kalian ingat lagi ada raja siapa saja? Sultan ya kalau di Islam. Kalau di Hindu Buddha itu raja, kalau di Islam itu namanya sultan. Misalnya ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Thohir. Nah, itu ada kata-kata Maliknya. Ternyata ciri khas kata-kata Malik itu berasal dari Mesir atau Arab. Sehingga disimpulkan bahwa agama Islam yang berkembang di Nusantara itu berasal dari Arab atau berdasarkan teori Mekah. Namun, teori Arab ini memiliki kelemahan anak-anak, bahwa teori ini dianggap kurang memiliki bukti dan fakta tentang bangsa Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori maritim. Nah, kalau menurut teori maritim, penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh penduduk lokal yang ahli dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Jadi yang nyebarinya adalah orang Indonesia sendiri yang ahli dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Kita tahu ya anak-anak bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sudah dikenal sebagai orang-orang yang ahli dalam hal pelayaran. Saat itu, orang-orang lokal Indonesia sendiri banyak sekali yang melakukan pelayaran dan kontak dengan orang-orang Muslim yang ada di berbagai wilayah. Nah, bahkan tidak jarang orang Indonesia sendiri langsung datang ke pusat agama Islam itu lahir. Misalnya ke tanah Arab. Mereka belajar ke sana dan setelah mereka mahir, kemudian mereka ke Indonesia dan menyebarkan kembali agama Islam yang sudah mereka pelajari. Nah, siapa sih yang mendukung teori ini? Tokohnya yaitu ada yang bernama N.A. Baloh. Yaitu beliau memperkirakan bahwa Islam itu sudah masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-7 karena para pelaut dan pedagang asli Nusantara yang bersinggungan langsung dengan para saudagar Muslim yang dimulai dari pesisir Aceh yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau di teorinya Hindu Buddha itu mirip dengan teori arus balik.
Jadi yang menyebarkannya yaitu penduduk lokal Indonesia. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan anak-anak, karena bukti-bukti yang dipaparkan itu tidak cukup kuat. Lanjut teori yang ketiga yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang dari Cina. Tokoh pendukung teori ini adalah sejarawan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Buktinya apa anak-anak? Buktinya adalah yang pertama adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara pada abad 9 Masehi. Jadi ada banyak sekali orang-orang Muslim Cina itu dari wilayah Kanton. Mereka menuju ke Asia Tenggara untuk menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-9 Masehi. Kemudian yang kedua adalah adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Dan yang ketiga adalah raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina itu bernama Raden Pata. Kemudian selanjutnya yaitu adanya catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara itu pertama kali diduduki oleh pedagang dari Cina. Kita kenal ya bahwa orang-orang Cina ini memang hobinya adalah berpetualang, melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ternyata mereka selain berdagang, mereka juga turut menyebarkan agama. Nah, ternyata teori Cina ini juga memiliki kelemahan anak-anak. Menurut sejarawan Surya Negara, orang Cina itu terbiasa menuliskan nama tempat atau nama orang menggunakan bahasa Cina, meskipun tempat atau orang tersebut bukan berasal dari Cina. Selain itu, hubungan langsung dengan utusan Cina yang beragama Islam di Nusantara itu baru terjadi antara abad ke-13 hingga 15 Masehi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teori Gujarat. Nah anak-anak, menurut teori Gujarat, agama Islam itu berasal dari Gujarat, India. Jadi datangnya dari India ya. Nah terus yang bawa ke Indonesia siapa anak-anak? Jadi yang bawa adalah para pedagang India. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan dari Belanda, yaitu Pineapple, yang kemudian dikembangkan oleh Snodgrass. Menurut teori ini, bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-13. Jadi sekitar tahun 1200-an melalui perantara pedagang India. Jadi orang-orang India itu datang ke Indonesia, mereka berdagang sekaligus menyebarkan agama. Ini menurut teori Gujarat. Terus buktinya apa anak-anak? Bahwa teori ini kuat. Buktinya yaitu yang pertama adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297. Nah, jadi jelas banget ya anak-anak, di sini menjelaskan abad ke-13. Jadi corak batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ini yang ada di Indonesia itu sama persis dengan corak batu nisan yang terdapat di India. Jadi diperkirakan bahwa orang-orang Islam yang ada di Sumatera waktu itu adalah berasal dari Gujarat, India. Selain batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, juga ada makam Maulana Malik Ibrahim yang bercorak Gujarat. Kemudian, bukti pendukung lainnya adanya catatan Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang penjelajah. Ia banyak sekali mengelilingi tempat-tempat di dunia. Kemudian ketika dia singgah, biasanya dia membuat catatan tentang perjalanannya. Dan sekitar abad ke-13, Marco Polo ini pernah singgah ke Sumatera anak-anak. Dan ternyata di sana dia banyak sekali menemukan pemukiman orang-orang Islam di sekitar pantai timur Sumatera. Nah, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang berasal dari India. Tapi ternyata teori Gujarat ini juga mempunyai kelemahan anak-anak.
Sebagian pendapat sejarawan mengatakan bahwa kalau misalnya dibilang dari Gujarat, ternyata orang-orang di Samudra Pasai, khususnya di wilayah Sumatera itu, kebanyakan justru menganut mazhab Syafi'i yang berasal dari Arab atau Mekah. Sementara masyarakat Gujarat itu lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Selain itu, teori Gujarat ini juga ditentang oleh Morrison yang menyatakan bahwa belum tentu Islam itu didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki corak kemiripan batu nisan yang sama dengan yang ada di Gujarat. Teori yang terakhir yaitu teori Persia. Menurut teori Persia, bahwa agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Persia atau Iran melalui jalur perdagangan. Nah, siapa sih tokoh pendukungnya? Tokohnya yaitu ada Husein Jayadiningrat. Terus buktinya apa anak-anak? Menurut Surya Negara, terdapat 4 bukti. Yang pertama yaitu adanya persamaan peringatan 10 Muharram atau Asyura. Jadi, peringatan yang ada di Indonesia itu sama dengan peringatan yang ada di Persia, yaitu untuk memperingati cucunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain, yang meninggal di Padang Karbala. Kemudian yang kedua yaitu adanya persamaan ajaran Sufi Wihdatul Wujud antara tokoh Al-Hallaj dari Iran dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi di dua tokoh ini ada persamaan ajaran Sufi ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam yang ada di Indonesia. Itu juga sama dengan yang ada di Persia. Coba anak-anak, ada berapa raja di Indonesia yang menggunakan gelar syah? Pastinya ada banyak ya. Misalnya ada Sultan Iskandar Shah, kemudian Sultan Mahmud Shah. Nah, ternyata gelar-gelar syah itu sebenarnya adalah gelar yang digunakan oleh raja-raja Persia, yang sama digunakan juga di Indonesia. Jadi disimpulkan agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Persia. Kemudian yang keempat yaitu adanya kesamaan kaligrafi. Jadi seni kaligrafi, seni melukis bahasa Arab yang indah itu, terdapat persamaan antara seni kaligrafi yang ada di nisan-nisan makam yang ditemukan di Indonesia dengan yang ada di Persia. Tapi ternyata teori Persia ini juga mempunyai kelemahan anak-anak. Teori ini dikritik oleh Dahlan Mansur, Abu Bakar Aceh, Saifuddin Zuhri, dan Hamka. Dijelaskan bahwa pada abad ke-7 Masehi, kekuasaan Islam itu masih berada di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Pada abad ini, Persia justru belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia? Jadi, ada berapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia? Yaitu ada 5 teori ya. Ada teori Arab atau Mekah, teori Cina, teori maritim, teori Gujarat, dan ada teori Persia. Oke anak-anak, demikian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.